Halo, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari program studi akuntansi perpajakan. Nah, kembali lagi nih dengan Putri. Dan sekarang untuk video kali ini tentang tutorial atau fungsi-fungsi dari Microsoft Word. Sama-sama kita belajar. Oke? Nah, kita masuk ke aplikasi Microsoft Word. Nah, apa sih itu Microsoft Word dan fungsinya dan bagian-bagiannya? Nah, Microsoft Word ini sebagai aplikasi pengolah kata memiliki bagian-bagian serta fungsi yang harus diketahui, dan fungsinya ini juga sebagai salah satu program pengolah kata dan lebih banyak digunakan dalam pengetikan dan salah satu pengembang software yang populer. Microsoft memang mengedepankan user-friendly untuk setiap inovasinya. Nah, manfaat dari Microsoft Word ini: 1. Pekerjaan serasa lebih mudah dalam mengerjakannya. 2. Waktu bekerja lebih cepat dan efisien. Dan 3. Lebih hemat biaya dan kertas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian menu pada tampilan lembar kerja utama. Nah, pada bagian-bagian menu pada tampilan lembar kerja utama itu ada Quick Access. Nah, kita kan sekarang pakai di Microsoft Word 2019. Quick Access-nya itu ada di sini. Nih, ada di Quick Print. Dia apa sih fungsi dari Quick Access ini? Ini icon yang paling berguna, bakal paling sering dipakai dalam pengetikan. Nah, selanjutnya ada title bar. Tahu nggak sih title bar itu yang mana? Ini dia. Dari arti title bar itu kan judul, berarti judul barnya. Yaitu tampilan lembar kerja Word yang memperhatikan lembar dokumen yang tengah dikerjakan. Ini nih title bar yang bacaannya dokumen 1. Nah, habis itu page status. Nah, yang mana sih page status itu? Nah, page status ini memperlihatkan halaman, jumlah kata, hingga penggunaan bahasa apa yang paling sering diambil. Nah, page status itu ada di bagian bawah. Ada page 1 of 1. Itu page status. Nah, selanjutnya di tab menu. Yang ini berisi berbagai menu yang masing-masing memiliki fungsi berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang tab menu nih, ini yang sekian banyak yang di atas lembar kerja ini. Nah, selanjutnya ribbon tool. Ribbon tool ini icon yang mewakili berbagai fungsi dan perintah-perintah spesifik. Nah, itu dari arti ribbon tool. Nah, scroll bar. Nih, kita masuk ke scroll bar, yaitu digunakan untuk menggeser tampilan secara horizontal dan vertikal. Nah, kalau kita mengetiknya panjang nih, ini namanya scroll bar. Dia bisa horizontal dan vertikal. Nah, gitu. Baru kita masuk ke zoom menu. Nah, zoom menu ini yang dia melakukan zooming atau memperbesar, memperkecil tampilan lembar kerja. Ini dia dong, yang di bagian bawah, di tempatnya di sama kayak spek status, tapi dia ujung sebelah kanan yang ada 100%. Itu namanya zoom menu. Nah, selanjutnya Windows menu. Nah, pada tahu nggak sih Windows menu tuh yang mana? Windows menu ini memuat perintah umum yaitu minimize, restore down, dan maximize, dan close. Dan dia ada di ujung sebelah kanan. Ada tanda X, ada underscore, terus sama ada kayak persegi. Ini namanya Windows menu. Nah, sekarang kita masuk ke menu-menu icon pada tab menu di Microsoft Word, fungsi-fungsinya. Nah, pertama kita ke file. Nah, file ini tuh ada new, ada open, ada save, ada save as, ada print, ada prepare. Di sini kayaknya nggak ada prepare deh ya. Itu ada send, ada publish, ada close. Nah, dari new itu digunakan tuh di file itu digunakan untuk membuat file dokumen baru. Ini dia di new, file dokumen baru kosong. Nah, open ini digunakan untuk membuka file dokumen yang tersimpan, dan save ini kita menyimpan dokumen yang aktif. Baru save as itu digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Print digunakan untuk mencetak file dokumen yang sedang aktif. Nah, terus kita ada di kayak di publish ini juga nggak ada ya kan, tapi I don't know.
cuman karena ini Microsoft 2019 mungkin agak berbeda. Baru kita masuk ke close, digunakan untuk menutup file dokumen aktif. Nah, sekarang kita masuk ke tombol menu home. Nah, yang pertama itu ada clipboard nih, ini clipboard. Nah, oke. Ini clipboard. Nah, clipboard itu ada 3, ada paste, ada copy, ada cut. Nah, paste ini untuk menempelkan hasil kopian atau cut. Cut ini memotong teks atau objek yang terpilih, dan copy dia menggandakan teks atau objek yang terpilih. Nah, selanjutnya kita ke font. Nah, font ini itu ada berapa menu, yaitu font, font size, ground font, string font, change case, clear formatting, bold, italic, underline, script stroke, subscript, superscript, text effect, text highlight color, font color. Nah, dari font ini yaitu nih, font ini dia memilih jenis huruf. Oke, ini kita ada tampilannya nih berapa jenis hurufnya. Font size itu dia mengatur ukuran huruf, nih dia. Dan ground font ini memperbesar ukuran secara instan. String font memperkecil ukuran huruf secara instan. Change case mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Ini dia. Mana dia ya? Nih, oke. Bold ini dia, yaitu menebalkan teks pilihan. Italic dia memberikan garis miring, dan underline dia memberikan garis bawah pada teks terpilih. Strike stroke ini memberikan tanda coret pada teks terpilih, dan subscribe ini subscript itu mengetik karakter pemangkatan. Superscript dia mengetik karakter pemangkatan. Text effect memberikan efek artistik pada teks terpilih. Text highlight color yaitu memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Font color mengatur warna teks terpilih. Ini font color. Ini dia font colornya. Terus kalau yang dia apa? Ini dia apanya, change case. Ini dia text highlight colornya. Ini text effect-nya. Ini font case-nya. Nih sama font case-nya juga. Nah, ini dia superscript. Ini dia subscript, dan ini dia strike through. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf. Nah, paragraf itu yang ini. Ini dia paragraf. Itu ada bullet. Nah, bullet ini memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih, dan ada numbering. Nah, numbering ini memberikan format penomoran di setiap paragraf terpilih. Ada discrete indent. Ini dia, yaitu menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Ada inverse indent, yaitu menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Ada sort, ini dia. Sort ini dia untuk menyortir data. Ada show atau hide, yaitu menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Yaitu ada juga elect text live. Ini dia yang elect live, yaitu mengatur teks rata kiri. Ada center, yaitu mengatur teks rata tengah. Ada elect text right, yaitu mengatur teks rata kanan. Ada justify, yaitu mengatur mengatur teks rata kanan kiri. Ada line spacing. Nah, line spacing ini yaitu mengatur jarak antar baris teks. Ada shading itu mengatur warna latar teks terpilih, dan ada border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Nah, sekarang kita masuk ke style. Nah, style ini tuh ada heading style, yaitu ini dia, berisi format judul atau subjudul dari paragraf terpilih. Ada change style, yaitu berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Nah, selanjutnya kita masuk ke editing. Nah, terakhirnya ini editing, yaitu ada 3. Ada find, yaitu mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam satu file. Ada replace, yaitu mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Ada
select, yaitu digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file. Nah, ini bagian dari menu home. Nah, selanjutnya kita masuk ke insert. Nah, tab insert ini digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen yang dikelola, baik berupa gambar, tabel, shape, dan karakter spesial atau simbol. Nah, secara umumnya juga perintah ini yang terdapat di ribbon insert itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya itu ada page. Nah, page ini kan ada 3, ada bagiannya, ada cover page, yaitu digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Ada blank page, yaitu menyisipkan halaman kosong baru dalam suatu file dokumen. Ada break page, yaitu memisahkan suatu halaman file dokumen. Sekarang kita masuk ke tabel. Ini dia tabel. Nah, tabel ini yaitu ada insert tabel untuk menyisipkan tabel melalui dialog insert tabel. Ada draw tabel, yaitu menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Ada convert text to table, yaitu dijadikan teks terpilih berada dalam tabel. Ada Excel spreadsheet, yaitu menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Ada quick table, yaitu menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia jenis dan bentuk di dalam Microsoft Word. Oke, ini dia tampilan dari quick table. Nah, ini dia guys, banyak ya. Kita sekarang pindah ke illustration. Nah, illustration itu ada picture. Ini dia picture, itu menyisipkan gambar yang tersimpan di dalam komputer atau laptop. Ada smart art, yaitu dia menyisipkan gambar dalam bentuk organization. Ada shape, yaitu menyisipkan objek gambar auto shape. Ada chart, digunakan untuk menyisipkan diagram. Dan kita sekarang ke link. Nah, ini dia link. Itu ada link, ada semacam hyperlink, yaitu digunakan menautkan teks atau objek terpilih dengan file lain. Ada bookmark, yaitu digunakan penanda buku. Ada cross referensi ya, cross referensi digunakan untuk membuat referensi antar film. Nah, selanjutnya kita masuk ke header dan footer. Nah, header itu yang ini. Nah, header ini digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file, dan footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Ada page number, digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Nah, selanjutnya kita ke teks. Nah, teks ini ada text box. Nah, text box ini digunakan untuk menyisipkan kotak yang dapat diisi dengan teks. Ada quick part, yaitu dia mengatur teks otomatis. Ada word art, yaitu menyisipkan teks bergaya artistik. Ada ini dia drop cap, yaitu menyisipkan huruf kapital besar pada awal paragraf. Dan ada signature line, digunakan untuk menyisipkan tanda tangan digital. Ada date dan time, digunakan menyisipkan tanggal dan waktu terkini. Ada objeknya juga, digunakan menyisipkan objek dengan ekstensi all atau object linking embedded. Nah, kita masuk ke terakhir simbol. Nah, simbol ini ada equation sama simbol. Nah, equation ini menyisipkan simbol-simbol persamaan, terutama di bidang dalam matematika. Ini dia guys. Nah, baru simbol ini menyisipkan karakter khusus. Nah, dari menu insert inilah dia, dan kita bisa sama-sama mempelajarinya. Kita masuk ke desain. Nah, karena kita pakai Microsoft Word 2019, jadi agak berbeda sedikit lah, karena dipisah-pisah. Sebenarnya dia bagian dari page layout. Nah, page layout ini juga yang digunakan untuk pengaturan tata letak halaman dokumen Word. Nah, themes ini kan tema, digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut kayak warna hurufnya juga. Nah, ini ada color ini digunakan mengatur warna tema halaman. Ada font, digunakan untuk mengatur
tema huruf yang diterapkan ke halaman dokumen Word. Ada efek. Nah, efek ini digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Nah, layer efek atap ini ada di bagian layout, yaitu ada margin untuk mengatur batas teks di halaman dokumen, ada orientation yaitu mengatur posisi kertas, ada size yaitu mengatur ukuran halaman, ada columns untuk mengatur jumlah kolom teks, ada breaks yaitu mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks, ada line numbers digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks, ada hyphenation yaitu memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Nah, page backgroundnya itu ada di desain. Ini dia page backgroundnya. Itu ada watermark. Ini dia. Watermark ini digunakan memberikan efek tanda air di belakang teks. Ada page color untuk mengatur warna latar halaman. Ada page border digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Nah, kita balik lagi ke layout. Nah, layout ini ada paragraf. Paragraf itu kan ada indent, ada spacing. Nah, indent ini yang ada left dan right ini yaitu digunakan mengatur batas teks, dan spacing ada before after ini digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Nah, yang terakhir itu ada arrange. Nah, arrange ini ada position, wrap text, bring forward, send back, select pen, ada elect, group, dan rotate. Ya. I'm sorry kalau bahasa Inggrisnya kurang mengenakan karena saya juga masih belajar bahasa Inggrisnya. Nah, position ini digunakan mengatur posisi di halaman di dalam suatu halaman. Ada wrap text digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitan dengan paragraf teks. Ada bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Ada send back untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Dan select pen ini menampilkan panel navigasi objek. Dan ada alike dan digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Dan group ini untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Dan rotate digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Dan itu bagian termasuk dari page layout. Selanjutnya kita masuk ke references, yaitu tab references ini digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Nah, kita masuk ke table of content. Nah, table of content ini ada, yaitu misalnya table of content digunakan untuk pengolahan daftar isi. Add text itu mengolah paragraf terpilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang dibuat. Update table digunakan untuk memperbarui daftar isi. Nah, kita masuk ke footnotes. Nah, footnotes ini di insert footnotes digunakan untuk menyisipkan catatan kaki. Insert endnote digunakan menyisipkan catatan di akhir bab. Next footnote untuk memantau footnote dan endnote. Show notes atau show notes digunakan untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Nah, kita masuk ke citation dan bibliography. Nah, itu ada insert citation, yaitu digunakan untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Ada manage shortcast, yaitu mengolah seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Ada styles, berfungsi untuk memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Dan bibliografi ini digunakan untuk menyisipkan daftar pusaka di halaman file dokumen aktif. Nah, kita masuk ke caption. Nah, caption ini juga ada insert caption. Nih dia, digunakan untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Ada insert table of figures, yaitu digunakan menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen.
Ada update table, ini dia, digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar. Ada cross references, berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Nah, ada kita ke index. Nah, index ini ada mark entry, insert index, ada update index. Nah, mark entry ini digunakan untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Insert index digunakan untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Update index digunakan untuk memperbarui daftar indeks terkini. Nah, yang terakhir ini ada table of authorities. Nah, ada mark citation, ini juga sama, digunakan untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Ada insert table of authorities nih, menyisipkan tabel sumber kutipan, sumber undang-undang atau konstitusi. Ada update table, digunakan untuk melakukan pembaruan terhadap kutipan pada tabel. Nah, semuanya ini termasuk di references. Nah, kita masuk ke my links. Nah, my links itu ada create, yaitu ada envelopes, ini dia, membuat atau mencetak sampul pada laptop. Ada label, menuliskan alamat dan nama. Ada kita masuk ke start mail merger, itu ada start mail merger ini membuat surat. Dan select recipients, untuk memilih penerima surat. Ada edit reception list, untuk mengatur penerima surat. Nah, kita masuk ke write and insert files. Nah, itu ada highlight marked files, menyisipkan sebuah dokumen. Ada address block, menyisipkan atau memilih surat. Ada greeting line, menambah baris ucapan. Ada insert mark file, menyisipkan dan menggabungkan surat. Ada rules, itu memberikan garis bawah pada surat. Ada match fill, itu membandingkan surat. Ada update labels, memperbarui label surat. Nah, kita masuk ke preview result. Itu ada preview result, nih dia, itu melihat hasil. Ada find reception, ini juga mencari penerima. Ada auto check for error, memeriksa kesalahan secara otomatis. Dan terakhir itu ada finish, to finish and mark, mengetahui bahwa surat yang dibuat sudah lengkap dan bisa dicetak secara otomatis. Dan itu semua bagian dari my links. Nah, kita masuk ke review. Dia pertama itu ada proofing. Proofing itu spelling dan grammar, untuk memeriksa ejaan. Ada thesaurus nih, memberikan saran yang sepadan. Ada word count, itu dia menemukan banyak kata, paragraf, dan kalimat di dalam dokumen. Nah, kita masuk ke translate. Nah, translate ini menerjemahkan ke bahasa lain. Ada language, itu dia mengatur bahasa dengan mengecek dulu ejaan dan kata bahasa yang dipilih. Nah, kita masuk ke new comment. Nah, new comment ini dia memasukkan komentar baru. Ada previews, ini dia memperlihatkan komentar sebelumnya. Ada next, memperlihatkan komentar selanjutnya. Ada show comment, menampilkan komen yang ada di situnya. Dan kita masuk ke tracking. Nih dia, tracking itu ada track change, itu menelusuri perubahan yang terjadi pada dokumen. Ada reviewing pane, yaitu menunjukkan suatu revisi pada jendela yang terpisah. Ada show markup, memilih markup seperti apa yang menunjukkan dokumen. Ada simple markup. Nah, kita masuk ke change. Change itu ada accept, menerima perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Ada reject itu menolak perubahan baru dan mengusulkan perubahan selanjutnya. Ada previews, itu menampilkan revisi sebelumnya di dalam dokumen sehingga dapat menerima ataupun untuk menolak. Ada next, untuk menampilkan dokumen yang dapat diterima ataupun ditolak. Ada compare. Nah, compare ini untuk mengkombinasikan berbagai jenis atau berbagai versi dari dokumen. Itu ada resting editing, ada hiding, itu bagian dari
review. Nah, yang terakhir kita masuk ke view tuh ada views tuh ada red mode, ada print layer, ada web layer, ada outline, ada drive, ada immersive tuh immersive rider, ada drag mode, switch mode, ada vertical di back movement, ada side to side, ada rules, ada grid lights, ada navigation pane di show, ada zoom, ada 100%, ada one page, ada multiple page, page width, ada new windows, ada orange all, ada split, terus ada split windows, ada macros dan properties. Itu bagian dari views. Oke, sekian sampai sini penjelasan tentang Microsoft Word 2019, dan maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang paham. Mohon maaf dan terima kasih yang sudah menonton video saya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.